Kebahagiaan orang lain tidak akan merugikan kita. Begitu pula kekayaan mereka juga tidak akan mempengaruhi jatah rezeki kita di dunia ini. Maka dari itu, hiduplah dengan hati yang bersih agar mendapatkan ketenangan. Dan agar ketika melihat orang lain bahagia, tidak akan menyakiti hati kita. Dan harapkanlah kebaikan kepada orang lain, sebagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita. Hindarkan sifat iri dengki, karena dalam hadis dikatakan, innal hasada ya'kulul hasanat kama annan naro ta'kulul hatob. Sesungguhnya hasud itu, yaitu sifat iri dengki, dapat melenyapkan seluruh kebaikan, sebagaimana api dapat menghanguskan kayu-kayu bakar. Oleh karena itu, hindarilah sifat hasud. Berbuat baiklah kepada orang lain, meskipun hanya dengan mendoakannya. Hindarkan berbuat buruk, karena setiap kebaikan atau keburukan akan kembali kepada diri kita. Berbuat baik tidak akan pernah kembali dalam keburukan. Begitupun berbuat buruk tidak akan pernah kembali kebaikan. Sebagaimana kita ketika kita menanam. Ketika kita menanam pohon cabai, maka yang dihasilkan pun akan cabai. Ketika kita menanam pohon timun, maka yang akan dihasilkan pun timun. Nah, begitu pula ketika kita menanam kebaikan, maka yang dihasilkan pun akan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita menanam keburukan, maka yang dihasilkan pun akan keburukan pula. Yang manfaat dan pahalanya sangat luar biasa, yaitu ketika kita mampu mengajarkan anak-anak kecil tentang ilmu agama, khususnya mengajarkan membaca Al-Quran, karena dalam hadis dikatakan, khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang mampu belajar Al-Quran dan mampu mengajarkannya lagi. Bahkan dalam kitab Bustanul Arifin dikatakan, muallimus sibyani tastaghfiru lahul malaikatu fis samawati. Orang yang mampu mengajarkan anak-anak kecil, maka akan dimohonkan ampunan oleh para malaikat yang ada di langit. Wadawabu fil ardi, dan hayawan yang melata di bumi. Wattuyuru fil hawai, dan burung-burung yang terbang di angkasa. Walhitanu fil bahri, dan ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, itu salah satu keuntungan bagi orang yang mau mengajarkan ilmu agama terhadap anak kecil, khususnya ilmu Al-Quran atau ilmu membaca Al-Quran.